Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Irfan Hermawan. Di sini Bapak akan menjelaskan lanjutan materi yang kemarin, yaitu tentang APBN dan APBD beserta kebijakannya. Kalau kemarin mungkin kita membahas tentang gambaran umum, masih di permukaan aja. Mungkin pada siang hari ini Bapak akan sedikit memperjelas masing-masing komponen-komponen yang tentang APBN dan APBD tersebut. Baiklah, di sini Bapak udah membuat mapping hubungan antara masing-masing komponen kemarin yang untuk mendukung yaitu APBN dan APBD ini. Di sini Bapak akan menjelaskan mulai dari awal biar agak lebih mudah. Sengaja Bapak kotak-kotakan, jadi kalian juga bisa lebih gampang memahami. Baiklah, untuk APBN dan APBD ini sudah diatur di dalam undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang 1945 pasal 23, dan yang kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 1994. Nah, langsung saja. Yang pertama ini ada kebijakan fiskal pemerintah, yaitu fiskal itu untuk kebijakan mengatur kan. Di sini ada dua kebijakan moneter tentang alokasi uang ataupun pembiayaan. Nah, kalau ini untuk mengatur kebijakan, aturan untuk melaksanakan ini. Dan kebijakan fiskal pemerintah itu dibuat oleh anggota DPR. Setelah anggota DPR dari masing-masing daerah, masing-masing provinsi rapat, istilahnya merancang alokasi untuk tahun depan ini tuh kira-kira seperti apa. Nah, itu mulai dari kebijakan fiskal pemerintah yang dibuat oleh anggota DPR. Yang kedua, lanjut untuk ke penerimaan dalam negeri. Kemarin sudah dijelaskan sedikit, penerimaan dalam negeri ada pajak dan non pajak. Pajak ada PPH, PPN, PPNB, barang mewah, cukai, dan lain-lain. Masih banyak lagi, tapi gambaran umumnya seperti ini: PBB, bumi dan bangunan. Dan non pajak di sini bisa dari BUMN. Nanti sehabis Bapak menjelaskan, kalian bisa menyalin ini biar supaya ingat dan bisa dipelajari di rumah. Lanjut, untuk non pajak BUMN, SDM, sumber daya manusia, dan juga SDA, sumber daya alam, minyak bumi, maksudnya di sini minyak bumi dan gas. Oke, jadi penerimaan dalam negeri di sini ada dua kelompok, yaitu dari pajak dan pajak, dan penjabarannya seperti ini. Dan tidak cukup hanya penerimaan dalam negeri, ada juga penerimaan dari luar negeri, yaitu pinjaman pembangunan, pinjaman proyek, dan ada satu lagi investasi. Kamu boleh tambahkan. Ya. Selanjutnya dari sini, dari sudah penerimaan dalam negeri, luar negeri. Dan sebenarnya apa sih fungsi APBN itu sendiri? Sebenarnya ada 3 gambaran pokok penting, yaitu alokasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Apa sih itu alokasi? Nah, di sini nanti alokasi sangkut pautnya dengan pengeluaran, tapi Bapak sedikit jelaskan. Untuk alokasi di sini, maksud dari alokasi di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan selama 1 tahun yang akan datang itu
untuk memenuhi kebutuhan negara, biaya operasionalnya dan pembagiannya di mana aja, yaitu distribusi untuk pembangunan, untuk membangun jalan, ya uangnya berasal dari ini tadi, pajak ataupun non pajak ini tadi, pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, pembangunan gedung-gedung untuk masyarakat. Dan yang kedua, stabilisasi. Stabilisasi di sini untuk menstabilkan angka inflasi nilai mata uang rupiah kalau saat ini perbandingannya hanya dengan dolar, yaitu untuk menstabilkan biar tidak ada inflasi ataupun deflasi, biar tetap berimbang antara penerimaan dan pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan, biar seimbang, jadi tidak deflasi atau kekurangan. Untuk pengeluaran rutinnya ada gaji pegawai, subsidi, dan juga pembangunan. Pengeluaran rutin itu gaji pegawai, pegawai PNS, TNI, Polri, semuanya yang menggaji adalah pemerintah, dan itu berasalnya juga dari APBN, APBD. Subsidi, misalnya sekarang gas, bensin, rumah sakit, itu juga termasuk ke dalam pengeluaran rutin. Pembangunan jalan, setiap tahun ada yang harus diperbaiki dan ada yang harus dibangun untuk menjalankan ekonomi di negara Indonesia. Pengeluaran pembangunan, yaitu yang tadi Bapak bilang, pembangunan untuk pendidikan, dalam artian sekolah-sekolah kita bisa dikotakin biar lebih gampang memahami bagian-bagiannya. Pendidikan, rumah sakit, lembaga masyarakat. Jadi pengeluaran pembangunan, pendidikan, lembaga masyarakat, dan juga bisa tambah satu lagi, sarana dan prasarana. Sarana di sini ya jalan yang seperti Bapak bilang tadi, dan juga mungkin layanan publik lainnya, semuanya berasal dari dana ini. Dan apa sih tujuannya ini? Fungsinya APBN ini apa? Dan mengapa setiap tahun itu dirancang dan sering melibatkan perseteruan untuk pembahasan ini dari masing-masing DPR? Karena semuanya pasti membutuhkan dana ini untuk membangun daerahnya. Dan sebenarnya semua ini, dari kebijakan semua ini tuh tujuannya hanya untuk ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya, mendorong laju investasi, dan masih banyak lagi. Semuanya saling keterkaitan. Yang diharap oleh pemerintah adalah surplus atau kelebihan. Jadi ada pemasukan buat meningkatkan entah itu pariwisata di negara ini. Jadi investor dari luar negeri menanamkan modalnya, tentu masyarakat juga mengurangi angka pengangguran dengan masyarakat, adanya pekerjaan, dari manfaat dari dana-dana ini kalau dialokasikan dengan baik itu akan berguna bagi masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dari hasil pembahasan kita. Mungkin habis ini bisa disalin apa langsung disalin, nanti pelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Bapak, yaitu
Bapak Iksan Afandi. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bisa dicatat sekarang. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.